Assalamualaikum. Mengenal 25 Nabi dan Rasul bersama D7 Official. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Apakah perbedaan antara Nabi dan Rasul? Yuk kita simak penjelasannya teman-teman. Setiap Rasul pasti Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Artinya, Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan terhadap umat serta mengamalkannya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Berikut adalah nama-nama Nabi dan Rasul secara berurutan. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diturunkan Allah ke bumi bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Nabi Adam adalah nabi pertama yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan konsep tentang tauhid. Nabi Adam juga mengemban tugas dari Allah sebagai pemimpin atau khalifah pertama di bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal dengan kecerdasannya. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Nabi ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena Nabi Nuh memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat, yaitu mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan manusia dari banjir bandang. Nabi Nuh alaihissalam sangat dikenal dengan kesabarannya walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Nabi yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil Nabi Hud dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya adalah jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk berhenti menyembah berhala, namun ajakannya ditolak oleh kaum Ad, sehingga akhirnya Allah murka dan mendatangkan bencana berupa badai gurun selama 7 hari 7 malam. Mukjizat Nabi Hud yakni mampu menurunkan hujan atas izin Allah di saat kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Nabi kelima adalah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh merupakan seorang Rasul yang diutus pada kaum Samud. Nabi Saleh dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu ketika Nabi Saleh memukulkan telapak tangannya ke batu yang berada di hadapannya. Nabi keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal pada peristiwa kurban terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud kecintaan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga dikatakan sebagai bapaknya para nabi karena hampir semua keturunan nabi adalah keturunannya. Nabi Ibrahim didatangkan untuk membenahi kaum yang dipimpin oleh Raja Namrud yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat tetap hidup meski dibakar dengan api. Nabi ketujuh adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan nabi yang diutus Allah untuk membenahi moral kaum Gomorrah yang senang berhubungan sesama jenis. Karena ajaran Nabi Lut tidak diterima, mereka dihukum dengan gempa bumi dan hujan meteor yang sangat dahsyat, hingga memusnahkan seluruh penduduk kota. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Delapan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Ingatkah kalian kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Nabi Ismail kemudian diganti dengan seekor kambing dari surga oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Hal itulah yang akhirnya menjadi asal-usul ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Nabi ke-9 adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak juga merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi ke-10 adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim. Nabi Yakub memiliki karakter serta keimanan yang kuat. Beliau juga mengetahui takwil atau tafsir mimpi. Nabi Yakub juga memiliki semangat yang kuat dalam berdakwah. Semangat ini tidak luntur hingga menjelang kematiannya. Hal ini dibuktikan dengan wasiat yang disampaikan kepada anak-anaknya sebelum beliau meninggal. Nabi ke-11 adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ishak. Nabi Yusuf merupakan nabi yang paling tampan, setengah ketampanan dari semua manusia dan setengahnya lagi terbagi ke semua manusia. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan dari Nabi Yakub, hingga Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh para saudaranya. Nabi Yusuf mendapatkan mukjizat tafsir mimpi. Nabi Yusuf pernah bermimpi kalau bulan, matahari, dan binatang bersujud padanya. Sejak saat itu Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Nabi ke-12 adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini dikenal dengan kepribadiannya yang sabar melalui penderitaan yang panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis, namun tetap taat kepada Allah. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta kekayaan yang berlimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri yang cantik serta setia. 13 adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah nabi yang diutus Allah untuk mengajak kaum Madyan
untuk menyembah Allah. Namun ajakan Nabi Syuaib tak diindahkan oleh kaum Madian. Karena hal itu Allah melaknat kaum Madian dengan badai panas dan awan hitam hingga semua penduduknya musnah. Tahukah teman-teman, Madian merupakan nama dari salah satu putra Nabi Ibrahim. Nama Madian diangkat menjadi nama kaum yang terdiri atas anak cucunya. Nabi ke-14 adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merupakan nabi yang namanya paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun. Nabi Musa mendapatkan mukjizat dari Allah berupa diturunkannya kitab Taurat. Dan atas izin Allah, Nabi Musa juga mampu merubah tongkat menjadi ular yang membelah Laut Merah saat beliau dikejar Raja Fir'aun. Nabi ke-15 adalah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan sepupu Nabi Musa. Nabi Harun diangkat menjadi nabi atas permintaan Nabi Musa dan juga untuk mendampingi Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan berbahasa yang sangat luar biasa. Nabi Harun merupakan juru bicara Nabi Musa. Nabi Harun juga berjuang keras untuk kaumnya yang menyembah berhala agar meninggalkan dan berganti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah Nabi ke-16. Nabi ke-16 adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Zulkifli juga mewarisi sifat ayahnya. Ia dikenal sabar, soleh, adil, bijaksana, dan penuh kesederhanaan dalam hidupnya. Mukjizat dari Allah untuk Nabi Zulkifli yaitu selamat dari reruntuhan rumah yang menimpanya. Nabi ke-17 adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memiliki mukjizat kitab Zabur. Nabi Daud juga dapat berkomunikasi atau berbicara dengan burung. Nabi Daud juga memiliki suara yang sangat merdu. Dan Nabi Daud juga dapat melunakkan besi dengan tangan yang kosong. Nabi ke-18 adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman terkenal sebagai raja yang sangat kaya raya. Nabi Sulaiman memiliki banyak keajaiban. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman mampu menundukkan angin, dan Nabi Sulaiman juga memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Nabi ke-19 adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada orang-orang Finisia dan Bani Israel yang menyembah berhala yang bernama Baal di kota Baalbek, Syam. Tetapi kaum tersebut ingkar sehingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang sangat panjang. Nabi ke-20 adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa yang sakit-sakitan membuat keluarganya menyerah dengan penyakitnya. Suatu hari keluarga Ilyasa menolong Nabi Ilyas untuk bersembunyi di dalam rumahnya ketika beliau dikejar kaum Baalbek yang ingin membunuhnya.
Nabi Ilyas yang merasa iba karena melihat Ilyasa terbaring sakit, lantas beliau membantu untuk menyembuhkannya. Karena merasa kasihan, beliau mengangkatnya menjadi putra, kemudian membimbing serta mengajaknya berdakwah. Nabi ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Saat berdakwah, Nabi Yunus merasa putus asa karena setelah sekian lama berdakwah kepada kaum Ninwana, hanya 2 orang saja yang mau beriman. Kemudian Nabi Yunus pun tanpa seizin Allah, beliau meninggalkan kaum Ninwana dengan berlayar naik kapal ke laut. Namun ketika di tengah lautan terjadi badai angin yang sangat dahsyat. Kapal pun terombang-ambing dan hampir tenggelam. Kemudian nahkoda kapal mengundi para penumpangnya. Barang siapa yang namanya keluar, maka ia harus melompat ke laut. 3 kali pengundian, hanya nama Nabi Yunus yang keluar. Lalu Nabi Yunus pun melompat ke laut dan Allah mengutus seekor ikan paus untuk menelannya. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus selalu berdoa dan bertaubat atas kekhilafannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh ikan paus untuk melemparkan Nabi Yunus ke tepi laut. Saat itu kondisi Nabi Yunus sangat lemah. Kemudian Allah menumbuhkan pohon labu di sana. Setelah memakannya, Nabi Yunus kembali sehat, dan sejak saat itu Nabi Yunus kembali berdakwah kepada kaum Ninwana. Nabi ke-22 adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria mendapat utusan untuk memperbaiki kaum Bani Israel yang berada di Palestina agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesabarannya, Nabi Zakaria terus berdakwah. Hingga di usia tuanya, Nabi Zakaria barulah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Yahya. Nama tersebut merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ke-23 adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya merupakan putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Saat usia Nabi Yahya masih anak-anak, Nabi Yahya selalu menjadi orang yang dapat menyelesaikan permasalahan di kaumnya. Nabi Yahya merupakan seorang yang berprinsip, berintegritas tinggi, dan selalu menegakkan kebenaran. Nabi ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan nabi yang terlahir dari perempuan suci bernama Maryam yang tidak memiliki suami. Nabi Isa mendapatkan mukjizat berupa kitab Injil. Nabi Isa juga mendapatkan mukjizat dapat berbicara pada saat bayi. Nabi berikutnya adalah Nabi ke-25. Nabi ke-25 adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat berupa kitab suci Al-Quran, sebagaimana sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Umat Nabi Muhammad merupakan seluruh umat manusia yang hidup dari zaman Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Itulah sederet kisah singkat 25 Rasul. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.